Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sofi Dwinda dari jurusan Psikologi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah kerajaan Siguntur dan Mas Raya. Untuk melengkapi tugas sejarah peradaban Islam, berikut penjelasan. Rumah gadang kerajaan Siguntur terletak di Jorong Siguntur, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Damastraya. Menurut informasi dari Aceh Sariana atau keturunan ke-9 Raja Siguntur, rumah gadang ini sudah ada selama agama Islam masuk ke daerah Siguntur. Rumah gadang ini didirikan tahun 1800-an dengan luas bangunan 118,4 meter per kubik. Bangunan ini pada awalnya berfungsi sebagai tempat musyawarah adat Niniak Mamak Siguntur dari masih berfungsi sampai sekarang. Bangunan ini merupakan bangunan tradisional Minangkabau dengan ciri khas atap bergonjong. Bentuk bangunan adalah rumah panggung dengan dena berbentuk persegi panjang dan memiliki teras di depannya. Pada bagian halaman dari rumah gadang ini juga terdapat rangkaian bagian kaki arca dan megan atau nisan yang berasal dari masa pra-Islam. Kerajaan Siguntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya kerajaan Damastraya. Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh kerajaan Pagaruyung. Tetapi sampai sekarang ahli waris istana kerajaan masih ada dan tetap bergelar sultan. Pada tahun 1997 atau 1275 Masehi, Siguntur merupakan pusat kerajaan Melayu dengan rajanya Maulia Warmadewa yang bergelar Sri Buana Raya Maulia Warmadewa sebagai Raja Damastraya. Sedangkan dalam prasasti Amohapasa menyebutkan bahwa pada tahun 1286 Sri Maharaja Tribuana Raja Maulia Warmadewa bersemayam di Damastraya di daerah pedalaman Riau Daratan. Dengan kata lain, kerajaan Swarnabumi pada waktu itu telah dipindahkan dari Jambi ke Damastraya. Melihat kedua pendapat tersebut, ada kemungkinan pada abad 12 kerajaan Siguntur ini berasal dari kerajaan Swarnabumi Malayapuri, Jambi. Lalu pada abad ke-14, agama Islam masuk ke kerajaan Siguntur. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Prameswara yang berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar Shah. Selanjutnya, kerajaan Siguntur bernaung di bawah kerajaan Alam Minangkabau. Salah satu bukti kerajaan Siguntur menganut agama Islam terlihat pada masyarakat yang memegang prinsip syarak bersandi Kitabullah. Selain itu, ditemukan pula dua stempel kerajaan Siguntur berbahasa Arab yang menyebutkan bahwa cap ini dari Sultan Muhammad Shah bin Sora Iskandar atau Muhammad Sultan Shah bin Siguntur Lillahi, dan cap ini berdasarkan bahwa Al-Watsiqubi ini Innayatillahi Azim Sultan Sri Maharaja Diraja Ibnu Sultan Abdul Jalil Inayah Shah Almarhum, dan diperkirakan pada masa inilah Masjid Siguntur didirikan. Masjid Tua Siguntur berada dalam satu kompleks dengan makam Raja-Raja Siguntur yang berada di sebelah utara masjid. Kompleks makam memiliki areal berbentuk segi lima berukuran 40 x 24,5 meter. Di dalamnya terdapat 6 makam yang masing-masingnya hanya ditandai dengan nisan dan jirat dari bata dan batu. Raja-Raja Siguntur yang bermakam yakni Sultan Muhammad Shah bin Sora, Sultan Abdul Jalil bin Sultan Muhammad Shah Tuanku Bagindo Ratu II, Sultan Abdul Qadire Tuanku Bagindo Ratu III, Sultan Amiruddin Tuanku Bagindo Ratu IV, Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo V, dan Sultan Abu Bakar Tuanku Bagindo Ratu VI. Masjid Tua Siguntur didirikan di sisi selatan Sungai Batanghari, karena persis di sebelahnya terdapat kompleks bangunan peninggalan Hindu-Buddha. Salah satunya Candi Pulau Sawah. Tidak diketahui kapan pastinya Masjid Tua Siguntur didirikan, namun berdasarkan penelusuran Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batu Sangkar, bangunan yang saat ini diperkirakan telah berumur lebih dari 100 tahun.
Dalam perjalanannya, masjid ini sempat tidak digunakan untuk beribadah karena kondisi bangunan yang tidak layak, terutama bagian lantai yang kayunya sudah lapuk. Penggusuran baru dilakukan oleh ahli waris dan masyarakat setempat pada tahun 1957. Lantai yang semulanya berkolong dan terbuat dari papan kayu kini diurung dan disemen. Kerajaan Si Guntur ini menyisakan sebuah jenis tarian yang disebut tari toga atau tari larangan, sebuah tarian yang mirip dengan tarian Melayu dan tarian Minang. Tari toga menjadi tari resmi kerajaan dan ditampilkan pada upacara penobatan raja atau batagak galah, pesta perkawinan keluarga raja, upacara turun mandi anak raja, perayaan kemenangan pertempuran, dan gelanggang mencari jodoh putri raja. Pada saat Belanda berhasil masuk ke Si Guntur pada tahun 1908, raja-raja di Si Guntur dan sekitarnya terpaksa mengakui kedaulatan Hindia Belanda yang menyebabkan raja kehilangan kedaulatannya. Banyak benda kerajaan yang diambil oleh orang Belanda, termasuk tambo atau riwayat kerajaan yang tertulis, dan aktivitas kesenian kerajaan termasuk tari toga. Semenjak keberadaan Belanda tersebut, tari toga sudah tidak dipertunjukkan lagi. Para penari dan pedendang yang pandai dari tari tersebut banyak meninggal sehingga tidak ada generasi penerusnya, sehingga membuat tari ini hanya diingat dan diketahui dari cerita turun-temurun. Pada tahun 1980, pewaris kerajaan Si Guntur, Tuan Putri Mahasnida, menemukan seorang kakek yang kala itu sudah berusia 80 tahun. Sang kakek tersebut masih hafal semua dendang yang terdapat dalam tari toga sebab beliau selalu melantunkan dendang ketika melakukan kegiatan batobo. Batobo adalah memberikan kebun atau menyabit di sawah bersama-sama yang melibatkan 30-60 orang lebih.